Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berada di ruangan Mas Hasan lagi dengan tema yang baru pagi tadi saya menerima. Mas Hasan, makasih ya. Saya pasti paham betapa sibuknya dengan program-program pusat yang diberikan ke daerah. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Mas Hasan, beberapa minggu ini kan kita dapat selebaran rekrutmen TNI AD. Tapi sebelum saya membahas itu, saya harus tanya, TNI AD itu apa sih? Biar masyarakat makin tahu. Jadi kalau kita ketahui bersama ya Mas, bahwa TNI AD ini adalah bagian dari TNI Angkatan Darat, tentunya berdasarkan Undang-Undang tahun 2004 tentang TNI, bahwa tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara, pada intinya di wilayah darat. Artinya bahwa kita Kodim 0804 ini merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, yaitu Satuan Komando Kewilayahan yang melaksanakan kegiatan terkaitannya dengan bagaimana wilayah teritorial yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Tentunya ini adalah bagian dari undang-undang, kemudian bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas, yaitu operasi militer selain perang. Salah satunya adalah membantu tugas-tugas pemerintah daerah. Kemudian ada juga terkait dengan penanggulangan bencana, ada 14 Mas, yang kombatan maupun non-kombatan. Artinya seperti bagaimana kita merespon dengan cepat apabila ada kejadian-kejadian kaitannya dengan bencana alam di wilayah. Tentunya kita sudah melaksanakan mitigasi bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Ya secara garis besar seperti itu Mas. Itu ya. Mas Hasan, aku panggil Mas saja ya, biar enak. Aku ya lebih muda Mas. Jadi banyaknya anak-anak yang lulus SMK, SMA, kepingin menjadi TNI Angkatan Darat. Dan ini sudah banyak selebaran yang untuk rekrutmen. Mulai kapan rekrutmennya? Kalau kita melihat Mas, bahwa rekrutmen TNI AD ini ada beberapa sumber, kemudian ada 3 tingkatan ya, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Kita mulai dari tamtama itu sendiri. Yang pertama nanti minimal jasa setingkat SMA atau SMK. Yang tamtama? Tamtama, bintara maupun perwira. Harus sederajat, tidak boleh lagi sekolah menengah pertama Mas. Berarti minimal SMA? SMA atau SMK. Kemudian untuk proses pendaftaran sendiri untuk tamtama itu 2 kali, gelombang 1, gelombang 2. Itu yang perwira karir ya, itu lulusan SMA atau SMK. Kemudian untuk bintara prajurit karir yang sumber SMA itu 1 kali, lulusan SMA. Kemudian nanti ada juga bintara keahlian. Bintara keahlian itu ya nanti kita sambil sama-sama melihat bagi masyarakat atau para pemuda yang memiliki keahlian, silahkan dilihat di websitenya nanti. Oh, saya memiliki keahlian bermain musik. Nah, saya memiliki keahlian engineering. Saya memiliki keahlian IT. Nah, itu ada bisa dimasukkan situ. Ya, ada kriteria bahwa ada prajurit karir yang berdasarkan keahliannya. Kemudian yang reguler ya seperti biasa, melaksanakan seleksi juga sama Mas. Kemudian ini sumber untuk perwira ya. Sumber perwira untuk pemuda-pemudi yang berdasarkan yang sudah ada selama ini, yaitu akademi militer. Kemudian yang kita sebut Akmil ya, yang dulunya namanya Akabri itu. Kemudian adalah prajurit karir sumber perwira pasca
sarjana ya. Pasca sarjana. Artinya bukan pasca sarjana, setelah lulus dari S1 ya. Nanti silahkan dilihat rekrutmen yang ada, saya sarjana ini berarti sudah masuk kriteria. Mulai dari tenaga kesehatan, engineering, hukum, dan lain sebagainya, ekonomi itu nanti silahkan dilihat berapa kebutuhannya sudah ada, Mas. Oke, selain online kelihatan apa bisa mendaftar langsung di masing-masing? Ya, untuk saat ini ya, karena dengan perkembangan teknologi yang ada, maka akan didahului dengan sistem online, Mas. Online dulu. Tentunya semuanya sudah berbasis online ya. Iya, tidak seperti dulu ya. Ya, Ya. ya itu ada tujuannya lah, nanti kita bisa jelaskan bersama. Jadi nanti silakan dilihat di websitenya, kalau tidak salah ad.recruitment/mil.id. Nah, nanti silakan dipantengin terus lah bahasa Jawanya. Oh, Tamtama kapan? Tuh, Bintara kapan? Bintara keahlian kapan? Kemudian sumber Akmil ini kapan? Kemudian sumber perwira karir ini kapan? Ya silahkan. Tentunya kita juga menunggu prajurit-prajurit, calon prajurit atau pemuda-pemuda terbaik bangsa untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara Indonesia. Ya secara garis besar seperti itu, Mas. Banyaknya bukan apa ya, masih orang bilang itu pesimis sementara ini. Iya, iya. Masuk TNI kudu bayar segini juta, segini ratus. Mungkin Mas Hasan bisa jelaskan dong. Oke, ya itu pertanyaan menarik ya. Ya itu bergulir sejak saya masih SMP, SMA sampai dengan saat ini, Mas. Bahkan kita sama-sama ketahui bersama ya, beberapa waktu yang lalu ya mohon maaf ya, ada yang mendaftarkan diri kemudian dengan janji-janji manis sudah mentransfer uang, memberikan uang, kemudian mohon maaf Mas, yang kemarin viral 2024 apa 2023 ya, di salah satu provinsi yang sampai dibunuh itu loh Mas. Ya, menjanjikan tahun ini nggak lulus, kemudian tahun depannya lagi dijanjikan ini, kemudian uangnya tidak kembali. Ya itu marak saat itu. Jadi bahwa dalam proses rekrutmen itu sudah transparan, Mas. Kemudian tolak ukurnya sudah ada. Maka dari itu ya saya sebentar lagi akan menjelaskan ya. Untuk menjadi prajurit TNI, TNI AD, TNI Angkatan Laut, TNI AU itu sama Mas. Butuh persiapan karena mereka setelah dinyatakan lulus tentunya akan dilatih, akan diberikan kemampuan, kemudian secara berjenjang nantinya, mulai dari pendidikan pertama, misalnya seorang tamtama nanti berapa bulan, seorang bintara nanti berapa bulan akan diberikan spes kejuruan, kemudian masuk lagi dia menjadi prajurit satuan tempur, dididik lagi. Jadi tidak mudah, perlu penyiapan yang matang. Tentunya yang sudah jelas kasat mata ini yang harus dipersiapkan yaitu fisik. Fisik ini kita sudah ada tolak ukurnya, misalnya nanti lari sudah ada jaraknya, kemudian waktu yang telah ditentukan. Kemudian pull up, sit up, shuttle run, itu sudah ada semua. Ya tidak perlu diolah lagi. Ya sudah berlatih. Saya ingin menjadi prajurit TNI ya berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga nanti hasilnya sesuai dengan harapan. Makanya mungkin perbedaannya tidak akan signifikan. Ada yang kuat pull up-nya 12, mungkin ada yang pull up-nya 13, ada yang 18, ada yang bahkan lebih Mas. Itu menjadi acuan. Nah makanya bukan menjadi acuan lagi, standarnya sudah ada. Minimal ada 61 sampai dengan, ya otomatis kan kita akan menjadi calon-calon atau pemuda-pemuda yang terbaik. Yang akan ditugaskan nanti di daerah penugasan, itu secara fisik ya. Kemudian tentunya selain fisik, karena seorang prajurit ini harus ya yang dikatakan setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti akan dilihat sejauh mana pendalaman dia, keyakinan dia terhadap ideologi Pancasila. Ya harus kekeh, harus kukuh bahwa Pancasila adalah salah satu dasar di negara Indonesia. Jadi ya sudah harus bisa menyiapkan diri. Psikologinya tentunya kalau seorang pemuda misalnya dari SMA dia sudah
tertib, bangun tidur, saya membersihkan, merapikan tempat tidur, kemudian sudah terbiasa merencanakan, oh setelah ini saya harus belajar, setelah ini saya sholat, saya berzikir, setelah ini saya makan, setelah ini, akhirnya psikologinya akan baik. Tidak perlu dilatih secara berlebihan. Dia menata dirinya aja nanti sudah baik psikologinya. Tentunya ini kan sudah ada patokannya semua. Kemudian, nah yang tidak kalah penting kan kesehatan, Mas. Iya. Jangan sampai nanti, oh saya sudah berlari nilainya bagus, baik, tapi kesehatannya. Oh iya. Dia akan dididik sampai sejauh mana maksimalnya setiap pemuda ini bisa menerima terhadap gemblengan nanti pada saat menjadi prajurit TNI. Karena untuk menjadi seorang prajurit kan tentunya tidak hanya bangun pagi senam pagi, akan diberikan kemampuan nanti suatu saat dengan spesialisasinya, bagaimana beliau ini anak-anak muda ini kemana arahnya. Terus kemudian kaitannya dengan maraknya, ya mungkin seperti itulah. Itu kalau saya berbicara, Mas, tidak usah dipercaya. Iya. Dengan janji-janji manis. Artinya apa? Seorang pemuda misalnya ingin menjadi prajurit TNI. Oh ya udah bangun tidur besok tes. Nonsen. Tidak akan bisa. Iya. Karena apa? Sudah ada standarnya. Betul. Meskipun dijanjikan sekian nanti akan lulus. Tidak bisa, Mas. Bisa. Artinya apa? Kita instansi TNI AD tidak bisa merekrut calon-calon prajurit yang tidak memenuhi standar. Bayangkan, Mas, nanti misalnya dilatih dia harus berlari sekian, berjalan sekian, kesehatannya terkendala, akan berpengaruh terhadap dirinya. Ya itu tidak kita harapkan ya. Tentunya jangan lagi kepada pemuda, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian yang mempunyai putra-putri ya, yang ingin mendaftarkan diri ke TNI, khususnya TNI AD, apabila ada iming-iming, sekian nanti saya pastikan lulus. Jangan dipercaya. Siapkan dirinya dengan baik, kesehatannya, mental ideologinya, fisiknya, psikologinya. Insya Allah kalau sudah di atas standar, dia akan baik. Tambahan nih, Mas, tambahan. Di level untuk Bintara dan Tamtama ini kan tidak ada seleksi akademik ya. Tidak ada seleksi akademik. Ya, khususnya untuk sumber calon perwira yang abituren akademi militer. Nah ini yang memang harus misalnya nih punya cita-cita ke depan seorang anak yang masuk di sekolah menengah pertama gitu ya, ingin menjadi nanti saya ke depan ingin menjadi prajurit harus masuk ke akademi militer. Semasa SMA sudah harus disiapkan. Sudah mulai disiapkan sejak dini. Contoh, karena nanti akan dilihat dari administrasinya itu nilai raport. Nah, untuk menjadi seorang prajurit itu ada persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan lainnya. Persyaratan umum kan dari segi administrasi akan dicek, Mas. Dari mana, bagaimana ijazahnya, KTP-nya, bapak, ibu, sumbernya dari mana, kemudian asal orang tuanya bagaimana, akan dicek betul. Salah nama antara kartu keluarga dengan akte dengan KTP ya sudah hilang. Jadi harus administrasinya harus benar-benar baik, kemudian harus benar-benar ya tidak, mohon maaf ya, tidak ada keterlibatan G30 seperti itu, Mas. Jadi untuk menjadi seorang prajurit sumber perwira terutama akademi militer ini raportnya ya misalnya nanti sudah ada kriterianya, ya, akan menjadi yang baik dan yang terbaik dari yang terbaik. Contoh, nilai dari kelas berapa sih sekarang? Kelas 7 ya, sampai kelas 9 ya. 6, 7, 8. Kalau kelas 1 SMA ya. Nilai yang sudah ditentukan misalnya jurusannya IPA, itu matematika, fisika, ya kaitannya dengan itu nanti minimal 7,5 atau 8 sesuai dengan standarnya nanti setiap tahun berbeda. Sampai dengan nanti kelas 3 SMA. Kemudian nanti bagaimana ijazahnya. Sudah ada nilai kriteria khusus. Apabila nanti mohon maaf materi atau mata pelajaran yang sudah ditentukan itu tidak boleh nilai 7,5 atau 8, apabila ada calon
yang ingin mendaftar ada nilai 5, ya mohon maaf, dari segi administrasi sudah tidak bisa memenuhi syarat. Nah itu yang dikatakan, oh nilai saya ini sudah benar semua, tapi nilai rapot ada yang 5 seperti ini yang itu. harus kadang masyarakat nggak tahu ya. Iya, jadi Fisiknya sudah bagus, nilainya bagus. Administrasinya kurang bagus. Dari administrasi saja sudah tidak memenuhi standar. Makanya disiapkan betul. Jadi baik nilai raport, terutama nanti nilai ijazah itu sudah harus ada standarnya, sudah harus. Nah, makanya dari kelas 1 memang sudah harus fokus sampai dengan penyiapan pada saat tes. Padahal banyak lembaga loh sekarang yang membantu untuk membantu mereka bagaimana fisik untuk persiapan menjadi TNI. Iya, bimbingan lah, bimbingan. Banyak sih Mas, mau online, kemudian di beberapa wilayah juga sudah ada di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Silakan saja. Itu sebagai wahana bagaimana meningkatkan apabila yang bersangkutan pemuda atau pemudinya belum mempunyai dasar ya atau pengetahuan bagaimana meningkatkan fisik dengan baik. Jadi saya pastikan jangan dipercaya. Yang kalau iming-iming. Nah, Mas Hasan, ini seumpama. Yeah. Anak itu kan fisik bagus. Administrasi bagus. Yeah. Otomatis kan dia pasti jadi. Yeah. Dan kebetulan beberapa bulan sebelum dia masuk sudah diiming-imingi. Yeah. Nanti kamu jadi 400 juta atau 300 juta. Yeah. Bagaimana kalau ditemukan seperti itu? Jadi, Mak, apapun judulnya, kalau memang seorang pemuda atau anak ini dari standarisasinya sudah di atas rata-rata, ya sudah, intinya tidak usah lagi dipercaya. Ngapain bayar? Iya. Oh, nilai ada nilaimu standar. Nanti untuk biasa mengangkat nilaimu nanti sekian. Tidak usah, Mas. Kalau nilai itu sudah jadi, ya sudah seperti itu. Jadi akan diakumulasi berdasarkan nilai kesehatan, sudah ada mekanisme penilaiannya, itu sudah terstruktur Mas. Sudah istilahnya penanggung jawabnya bukan 1-2 orang lagi. Dan terbuka, kalaupun saat sidang itu sudah 1-2 orang, akan kelihatan. Ini main-main ini. Akan terlihat Mas. Jadi nanti pada saat jadi misalnya, ada kendala dengan kesehatan akan terlihat. Makanya sudah intinya, kalau ada iming-iming, kemudian baik berupa barang, apalagi berupa uang, Pak ini siapkan 1 mobil ini untuk ini, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Soalnya ini sudah di era saat ini mungkin kesempatan mencari pekerjaan yang memang semuanya saya kira apapun levelnya sudah. Siapa yang siap dia yang bisa maju. Siapa yang bisa memanfaatkan dengan kesempatan yang dengan baik, ya dia akan yang siap bersaing. Makanya kepada adik-adik yang ingin mendaftarkan diri, pacu diri kita dengan baik, siapkan dengan baik, sehingga apabila semuanya sudah siap, kesehatannya selalu dicek dengan rutin, saya yakin itu. Pasti. Dari misalnya akan diambil 300 orang dari sekian ribu gitu. Akan dipilih yang baik, yang terbaik, dan yang terbaik. Segala aspeknya. Mental ideologi, kesehatan akademik, kemudian kesehatan jiwanya, psikologi lapangannya, semua akan dijadikan satu, diakumulasi, dipilihlah yang terbaik. Seperti itu Mas. Seperti Mas Hasan dari awal. Ya. Dari kecil. Jadi gini pemirsa Laut dan sahabat Siber, bincang kita sudah jelas ya. Jangan pernah tergiur. Betul. Dengan janji-janji palsu, calo-calo untuk memasukkan anak dan saudara Anda di TNI. Ya. Tidak ada rekrutmen membayar. Ya betul. Yang jelas tadi kuati fisik, mental. Mental, kesehatan. Kalau yang ingin mendaftarkan ke akademi militer, siapkan akademiknya. Dan sekarang bisa di online, diklik itu tadi. Ya. ad.recruitment/mil.id. Nah, ya, nanti dipantau terus tuh. Pantau terus itu ya. Ya jangan pernah berpikir loh, aku mesti jadi dengan 300-400 juta. Kalau Anda fisiknya aja lemah, administrasinya gagal, mau jadi apa? Apa yang dikatakan Mas Hasan itu luar biasa. Mas Hasan mungkin sebelum closing sampaikan ke masyarakat, terutama di Magetan. Ya. Kalau anaknya mau masuk itu bagaimana? Ya. Baik ya, sebelum mengakhiri bincang kepada masyarakat, warga Kabupaten Magetan, khususnya pemuda-pemudi, adik-adik,
Bagi yang ingin mendaftarkan diri kepada melalui TNI, TNI AD khususnya, siapkan diri kita dengan baik, kesehatannya, kemudian penyiapan fisiknya. Apabila nanti yang ingin daftar ke Akmil, siapkan akademiknya sejak dini. Banyak berdoa, tidak ada sukses tanpa tempaan, sukses harus dengan tempaan sejak dini untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Sukses semua, semoga adik-adik warga Magetan, apapun yang kalian ingin cita-citakan menjadi seorang prajurit, siapkan sejak dini, semoga semuanya bisa berhasil dengan baik. Amin. Jadi jelas ya pemirsa, apa yang kita bincangkan 10-15 menit tadi, kuatkan mental, fisiknya yang bagus, kalau perlu akademiknya juga luar biasa. Saya yakin dengan latihan-latihan, persiapannya matang, tidak akan kok jadi TNI itu bayar. Betul. Saya akhiri bincang siang kita bersama dengan Kodim 08 Magetan, Mas Hasan Tajuki. Semoga sedikit cerita ini bisa membantu masyarakat yang, mohon maaf, banyak kena tipu. Calo-calo yang akan memasukkan menjadi TNI AD khususnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.